Ya langsung Pak. Ya. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Ya, Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kita akan membahas Roma 5 ayat 12 sampai 21. Teman-teman sudah baca semua ya. Sudah jawab pertanyaan dan pasti Tuhan lewat firman Tuhan ini udah bicara sesuatu sama kita. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Eh, Pertanyaan nomor satu, mengapa? Karena dosa satu orang, maka semua orang berdosa dan mengalami maut. Mungkin Pak Yuyul atau Ibu Yeni, silakan boleh jawab. Iya, eh, karena mengapa? Karena dosa satu orang maka semua orang berdosa dan mengalami maut. Ya, Ya. saya coba memberikan jawabannya ini bahwa karena dosa Adam itu kan satu orang, dosa Adam itu memisahkan manusia dari Tuhan sehingga keluar dari rencana Tuhan dan keluar dari akses istilah Taman Eden yang keluar dari tempat Tuhan itu terpisah. Kalau saya baca di Google itu memiliki kita tidak lagi memiliki akses kebenaran itu sehingga keluar dari dari kebenaran itu. Jadi kita keluar dosa mengalami maut. Manusia tidak mampu lagi menjadi orang yang benar sehingga hanya melalui Kristus Yesus akhirnya ada akses lagi masuk ke dalam kebenaran itu. Itu aja Pak David saya bisanya. Oke, makasih Bu Yeni. Iya, Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tambahkan, Oke, silakan. Oke, kalau dari saya, Ya, Pak. dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya dosa yang dari Adam dan Hawa itu ya Pak ya. Hmm. Jadi di sini dibilang menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mungkin maksudnya menjalar itu dalam arti kecenderungannya ya, kebiasaan dosanya. Jadi ada dosa yang dosa awal gitu ya, dosa warisan, tapi itu juga membuat kita punya kecenderungan berbuat dosa sehingga akhirnya kita memilih untuk melakukan godaan dosa itu ya. Jadi kita juga mudah tergoda dan melakukan dosa sehingga akhirnya ya kita eh, berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah dan menerima hukuman yang kekal gitu ya. Iya. Maksudnya itu ya Pak. Mm-mm. Iya, oke. Ada lagi mungkin yang lain yang mau tambahkan, silakan. Saya Pak ya, Ya, coba ya Pak. boleh. Karena kita semua keturunan dari Adam. Semua keturunan dari Adam berlaku upah dosa adalah maut. Roma 6 Hmm. ayat 23a. Jadi dosa adalah kuasa yang aktif memasuki umat manusia secara pribadi. Itu Pak. Hmm. Hmm. Maksudnya gimana? Dosa, bagaimana secara aktif? Ya, jadi Gimana tuh ini? dosa jadi aktif gitu memasuki umat manusia secara pribadi. Jadi ya itu kecenderungannya manusia tuh apa ya ke sana, ke dosa itu gitu loh. Dia dia nggak berkuasa gitu ya untuk apa sih untuk menangkal dosa gitu lagi ya. Iya, Kecenderungannya ya begitu gitu. Karena ya upah dosa itu maut. Jadi sebegitu setiap manusia yang lahir udah seperti gitu gitu loh Pak. hmm, iya, iya, iya. Jadi em, Roma 5:12 itu kita perhatikan eh, dimulai dari kata sebab itu. Nah, jadi kalau ada kata-kata sebab itu perlu eh, kita perlu lihat ayat-ayat sebelumnya. Nah, em, jadi sebenarnya
Jadi kita saya baca ya. Sorry, saya bacakan. Saya matikan kamera karena ini ya apa namanya signalnya jelek. Tadi saya putus-putus tuh. Jadi saya matikan kamera ya. Oke, Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi sebenarnya Paulus di sini membandingkan dengan ayat yang sebelumnya. Ya, eh, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima perdamaian itu. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena kalau kita menerima keselamatan oleh satu orang, ya bisa menerima keselamatan oleh satu orang. Nah, secara ini kan secara rohani, ya, secara rohani lewat iman kita. Nah, secara daging, ya, kita juga mengalami dosa lewat satu orang. Kita mengalami maut lewat satu orang. Karena Kejadian 2 ayat 17 katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kata mati ini yang terjadi adalah apa pada hari? Pada hari dia memakannya. Pada hari memakannya, mereka terpisah dari Tuhan. Ya, mereka terpisah dari Tuhan. Mereka nggak bisa apa namanya, nggak berani ketemu Tuhan. Ya, membuat dia takut sama Tuhan dan dia uh, menyadari ketelanjangannya lalu menutup diri. Jadi dosa membuat orang itu menutup diri. Tapi menutup diri dengan kekuatannya, dengan daun tidak bisa membuat dia bisa dekat sama Tuhan. Nah, bagaimana manusia dekat sama Tuhan? Tuhan mengajarkan lewat korban binatang. Ya, ada binatang yang dikorbankan, lalu kulitnya dipakai untuk menutupi manusia Adam dan Hawa itu sehingga mereka bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi sejak hari itu mereka keluar, diusir dari Taman Eden, mereka terpisah dari Allah. Ya, jadi sejak itulah semua manusia mendekat kepada Allah dengan korban, ya, dan pencurahan darah. Ibrani katakan tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah tidak bisa kita apa namanya mendekat kepada Tuhan tanpa korban lah intinya gitu ya. Jadi karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, maka dosa dan maut itu menjalar ke semua orang. Ya, ilmu pengetahuan sekarang membuktikan bahwa uh, manusia punya DNA itu diwariskan dari orang tuanya, dari kakek neneknya. Ya, jadi itu membuktikan kebenaran bahwa lewat satu orang, ya nenek moyang, maka semua uh, sifat sifat itu diturunkan. Ya, saya pikir itu jelas ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kita uh, 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 boleh interrupt kapan aja. Oke, pertanyaan kedua, apakah artinya dalam Roma 5 ayat 13 dikatakan dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat? Nah, ini dia. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Silakan, mungkin Pak Bobi, Pak Andi. Ya, Pak David, saya coba menjawab ya, Pak David. Hmm. Ya, dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya. Yang mungkin menurut pandangan saya bahwa dosa itu sebetulnya sudah ada, Pak David. Hmm. Ya, sebelum ada hukum Taurat pun sudah ada. Tapi dengan adanya hukum Taurat jadi kelihatan gitu. Seperti
eh, kalau saya ilustrasikan seperti cermin lah ya. Mungkin sebelum ada cermin pun kita sudah kotor, tapi dengan adanya cermin kita jadi bisa melihat kekotoran kita. Hmm, Ya, jadi dosa itu sebelumnya sebelumnya juga sudah ada sebelum ada hukum Taurat. iya. Ya, seperti itu Pak David. Diperhitungkan maksudnya apa, Pak? Di sini nggak dibilang dosa, nggak ada. Diperhitungkan itu Ah, pelanggarannya itu kelihatan ya. Jadi pelanggarannya itu sebetulnya manusia kan sudah jatuh di dalam dosa dan sudah melanggar ya hukum Allah. Tapi tidak kalau tidak ada hukum Taurat itu nggak kelihatan, nggak nyata gitu hmm, pelanggarannya. Tapi dengan adanya hukum Taurat, manusia menyadari bahwa dia betul berdosa. Sebetulnya sebelum ada hukum Taurat pun sebetulnya hati nuraninya sudah tahu bahwa dia itu orang yang berdosa. Jadi iya. hati nuraninya sebetulnya dia sudah tahu dia itu berdosa, melanggar kan hukum Allah. Hmm, 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 hmm. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Sebenarnya kita pernah jawab ini juga di apa? ah, kita bisa bandingin dengan jawaban di Roma 4 ayat 15 ya dulu. Bisa menambahkan ya, bisa memperjelas. Oke, ada yang lain mungkin mau tambahkan? Thank you, Pak. Silakan. Saya coba kalau ada. Iya, Pak. Iya, Pak, saya mau compare ke eh, pasal selanjutnya ya, di Roma 7 ayat 7 ya, Pak. Yang bunyinya demikian. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Makanya di situ kan manusia lahir tuh udah diwariskan oleh Adam ya, manusia Hmm. pertama kita diwariskan dosa. Nah, dosa itu sebelum ada hukum Taurat emang tidak diperhitungkan, tapi semenjak hukum Taurat diadakan pada zaman Musa itu, jadi kelihatan dosa itu, jadi ditegaskan gitu. Misalnya jangan mengingini, jangan membunuh gitu. Makanya di situ dipertegaskan lagi dosa itu ada gitu. Kalau hukum Taurat itu berlaku, itu sih Pak yang saya mau tambahkan. Oke, thank you, Pak. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Nggak ada ya. Oke. Jadi frasa dalam Roma 5 ayat 13, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya adalah sejak zaman Adam hingga Musa, di mana hukum Taurat belum disampaikan Allah kepada Musa. Maka walaupun dosa itu udah ada, namun dosa itu tidak diperhitungkan. Maksudnya kata elogeo ini artinya seperti gini loh. Ya, karena nggak ada hukumnya, nggak ada hukum Taurat, maka dosa manusia itu tidak bisa ditentukan. Oh, ini dosa ini melanggar hukum yang keberapa, melanggar pasal yang mana, ya, akibatnya apa, ya. Jadi itu nggak jelas. Ya, biasanya kan kalau kita melanggar lalu lintas, ya kan melanggar ganjil genap, oh udah ada tuh pasalnya, dendanya berapa? 500.000. Nah itu maksudnya, karena hukumnya udah ada. Ya, misalnya kayak begitu ya. Jadi kalau nabrak orang, ya celaka, ada hukumnya tuh melanggar hukum berapa, ya pasal keberapa, hukum lalu lintas. Nah, dendanya, penaltinya, mungkin penjaranya, ya kan, udah jelas tuh ditentukan. Tapi kalau nggak ada hukum itu, kalau nabrak orang, ya itu pasti salah lah. Ya nggak heran ntar dikeroyok sama massa, digebukin, ya kan. Karena
walaupun nggak ada hukum gitu, walaupun masyarakat nggak tahu hukum, tapi tahu itu salah itu, ya, mencelakai manusia. Ya, makanya bisa dikeroyok gitu ya sama orang-orang masa. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebelum zaman Musa dan juga di mana orang-orang belum mengenal hukum sipil, hukum agama, maka mereka akan dihakimi oleh suara hati atau hati nurani yang menuduh mereka. Ya, Roma 2 ayat 12 sampai 16 itu menjelaskan itu juga, ya, bisa dibandingkan juga dengan jawaban dari uh, Roma 4 ayat 15, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa maksudnya Roma 5 ayat 15? Apa maksudnya Roma 5 ayat 15? Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Silakan. Nah, siapa nih? Fitri, mungkin Bu Mona, Ani, silakan. Pak Aha Wijaya, silakan. Oke, Mic-nya. saya mau coba ya Pak. Oke, Pak, silakan. Tapi karena Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah masuk jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang itu Yesus. Di sini Paulus menegaskan karena kita semua tuh udah kehilangan kemuliaan Allah jatuh dalam dosa. Karena pelanggaran Adam yang awal, dosa awal gitu, yang tidak taat pada Allah gitu kan. Nah, sebaliknya oleh karena Yesus Kristus gitu kan, yang telah mati di kayu salib gitu kan, sudah menebus kita. Nah, ini Paulus coba membandingkan gitu. Oleh satu manusia kita jatuh dalam dosa, diwariskan dosa gitu. Karena dosanya telah kita terancam untuk hukum maut gitu kan Pak ya. Tapi di sini harus membandingkan gitu, oleh kasih karunia-Nya kita dapat diselamatkan gitu, oleh pekerjaan kayu salib. Kita mendapat anugerahnya gitu. Sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Nah, untuk beroleh keselamatan sehingga kita mendapat damai sejahtera dan oleh karena anugerahnya itu kita juga tidak bisa menerima anugerahnya begitu saja. Kita harus terus menjalankan karya salibnya di kehidupan. Itu sih Pak yang saya bisa jawab. Oke. Iya, Pak. Terima Thank you. kasih. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Bu Siska, Bu Eni mau jawab lagi, silakan. Ya, saya coba ya Pak ya. Karena Silakan. kasih karunia Allah itu lebih besar daripada pelanggaran yang dibuat Adam. Jadi inti dari bagian ini Adam tuh membawa dosa dan kematian. Tapi Kristus membawa kasih karunia dan hidup. Saya jawabannya itu, Pak. Iya. Oke. Oke, yang lain mungkin tambahkan Bu Eni. Saya coba Pak. Ya. Di sini dikatakan kan karena dosa satu orang, dosa Adam, semua orang menjadi berdosa.
kita semuanya jatuh ke dalam kuasa maut. Tapi karena pengorbanan Yesus satu orang juga, kita mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah di mana kita diselamatkan. Jadi bukan jatuh ke dalam dosa, tapi justru kita diselamatkan. Kasih karunia Allah ini lebih besar daripada dosa, di mana semua orang yang percaya, semua orang yang beriman kepada Dia, justru itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu Pak. Iya, oke. Roma 5 ayat 15. Ada lagi mungkin yang mau tambahkan? Nggak ada. Oke. Jadi um, Paulus dalam Roma 5:15 itu sedang membandingkan antara kasih karunia Allah melalui karya penebusan Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan banyak orang. Ya, mengampuni, ya kata Pak siapa namanya, Pak SBY, ya, dia pernah pidato, dia mengampuni tapi nggak akan melupakan, ya. Jadi masih ingat-ingat usahanya, ya, dari musuhnya, ya. Dia ampuni, tapi nggak tahu deh bagaimana ampuni, tapi masih ya ingat ya, secara manusia gitulah ya. Dia ampuni sih, nggak akan bales deh, tapi ingat terus gitu ya. Ya, tapi kalau diingat-ingat kan pasti sakit hati ya, kesel lagi ya. Rasanya pengen balas lagi nanti, ya. Nah, itu manusia gitu. Tetapi Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Dia menyelamatkan. Bukan hanya mengampuni, Dia menyucikan. Ya, karena ya kalau Dia mengampuni dan melupakan. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, betapa lebih besar lagi ya, kasih karunia Tuhan. Bandingin deh dengan perbuatan baik kita, dengan kesucian manusia, kita ini nggak bisa sampai ke Tuhan. Bapak Ibu tahu kan, saya pernah ngomong ya, sifat Tuhan yang paling utama apa coba? Ada yang bisa jawab? Kasih, Kasih. kasih. Iya, kasih. Ada lagi yang paling utama, yang lebih utama Kudus, lagi dari kasih apa? kekudusan, Apa? kudus, Iya. kudus. Jadi sifat Tuhan ya, memang Tuhan itu kasih, yes. Tuhan itu adil dan benar, yes. Tapi sifat Tuhan kasih itu nggak pernah di Alkitab ditulis Tuhan itu adalah atau Tuhan itu kasih, kasih, kasih. Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan jangankan 3 kali, 2 kali aja nggak pernah. Tuhan itu adil, adil. Nggak pernah. Tuhan itu adil. Adil dan benar jalan-jalannya. Udah, titik. Tetapi kalau kudus, itu nggak disebut Allah itu kudus oleh makhluk surga. Ya, yang melihat Tuhan di tahtanya. Itu nggak ada yang cuma bilang kuduslah Tuhan. Tapi kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 3. Ya. Juga di Wahyu waktu Yohanes ya dibawa ke sorga melihat tahta Allah yang kudus, itu makhluk surga juga ya udah acak ribuan tahun tuh antara Yesaya 6 sama zamannya apa namanya Yohanes ya waktu melihat surga di abad pertama ya. Dan mereka berseru, Yesaya 6 ayat 3 katakan, mereka berseru nih ya. Um, Waktu Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang. Para serafim ya, itu para kerub berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, jadi um,
di Yesaya, di Wahyu 4 juga, ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu kerup itu ya sekelilingnya. Ya, itu tidak henti-hentinya. Jadi dari zamannya Yesaya 6 ayat 3 sampai Wahyu 4 ayat 8 dan mungkin ya sampai selama-lamanya lah para kerup itu bukan kayak robot di setel radio rusak gitu yang ngomong kudus kudus kuduslah Tuhan semesta alam terus diulang-ulang begitu bukan tapi mereka begitu kagum akan kekudusannya Tuhan nggak habis-habisnya kagum ya kayak kita nonton kayak kita lihat sirkus yang luar biasa atau kita lihat keindahan alam yang begitu luar biasa wow tapi lama-lama kalau udah tinggal di situ mah udah nggak wow lagi ya kan biasa tetapi ini malaikat wow terus dia ya Tuhan ya dan yang wow yang bikin mereka wow itu apa kekudusannya Tuhan makanya dikatakan juga kekudusannya Tuhan itu seperti terang yang tidak bisa dihampiri tidak terhampiri oleh siapapun juga ya nah para kerup itu juga dalam Wahyu 4 ayat yang ke-8 juga bersedia Yohanes menulis mereka berseru kudus kudus kuduslah Tuhan yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, jadi ini satu-satunya atribut Allah, sifat Allah yang disebut bukan hanya 2 kali tapi sampai 3 kali. Kalau 2 kali itu benar-benar kudus ya sungguh-sungguh kudus, sangat kudus. Tetapi kalau sampai 3 kali itu ekstrim. Ya, itu, waduh, orang Ambon bilang tuh sing ada lawan tuh. Ya, kekudusannya tuh nggak ada yang menyamai. Begitu kudus. Dan Bapak Ibu tahu, waktu kita diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Kita bukan hanya diampuni, jika kita mengaku dosa kita. Ya, maka Tuhan itu setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni, bukan cuma mengampuni lo, tapi menyucikan. Ya, menyucikannya ini dengan apa? Darah Yesus, darahnya Tuhan. Tuhan itu bagaimana kudusnya? Kudus, kudus, kudus. Jadi darahnya kudus, kudus, kudus. Itu yang membuat kita bisa masuk ke Yerusalem baru, di mana Tuhan bertahta di situ. Ya, kalau nggak ada yang kudus, kudus, kudus. Kalau kita nggak kudus, 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 nggak mungkin kita bisa masuk ke Dia. Kita nggak mungkin tinggal bersama dengan Dia. Seperti itu loh. Ya, Tuhan bilang, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaanku. Ya, cukup Petrus 1 ayat 17, berapa 15 17 juga. Kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan. Jadi kita hanya bisa kudus ya sehingga mencapai standarnya Tuhan ya, hanya karena darahnya. Dan makanya di dalam Yesaya 4 ayat 6 dikatakan kesalehan manusia, kesucian manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, kain haid kata TB2 memang itu kain haid, memang bahasa aslinya kain haid. Ya, itu seperti itu loh. Padahal kita anggap itu suci, tapi di mata Tuhan itu masih kotor, najis. Karena apa? Karena kekudusan Tuhan bukan standarnya manusia. Ya, jauh di atas standarnya manusia. Jadi itu loh keselamatan dari Tuhan itu. Kasih karunia dari Tuhan itu jauh lebih besar. Kalau mau didramatisir ya. Dibanding dengan bukan cuma didramatisir. Tapi benar-benar seperti itu. Jadi kasih karunia Tuhan tidak seimbang. Jauh lebih besar dibanding dosa semua manusia yang diakibatkan oleh satu orang. Ya, sebab setelah satu orang jatuh dalam dosa, yaitu Adam, maka jatuhlah penghukuman vonis bersalah atas semua orang. Namun setelah banyak orang jatuh dalam dosa, datanglah kasih karunia Allah dalam Kristus yang menyatakan orang banyak tersebut tidak bersalah, diampuni, disucikan. Ya, oke.
Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jelas ya? Oke. Em, Sebentar. Saya catat dulu supaya jangan lupa nih, karena nanti saya bagikan. Oke ya, jelas ya saya pikir ya. Nah, sekarang yang keempat. Apa artinya Roma 5 ayat 20? Roma 5 ayat 20. Pak Audi, Pak Aldo, silakan. Iya Pak, coba saya jawab Ya. sama saya Pak ya. Jadi tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Mungkin maksudnya di Roma 5 ayat 20 ini jadi eh, Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya pelanggaran dan dosa menjadi semakin nyata. Tetapi mungkin ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati Allah semakin luar biasa supaya semua orang bisa diampuni tetap. Nah, eh, ketika saya membaca ini juga, saya menarik satu ayat juga ya. Jadi kadang-kadang orang juga salah berprasangka nih di ayat 20. Jadi menurut banyak orang ya otomatis kalau kita bertambah berbuat dosa, berarti Tuhan Yesus punya kasih karunia lebih banyak, lebih besar dalam hidup kita. Tetapi saya tarik di Roma 6 ayat 1 dan 2, kata Paulus Hmm. dibilang, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, Paulus bilang sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, kalau saya ambil dari dalam terjemahan sederhana Indonesia, jadi Paulus mengatakan bahwa jangan kita berpikir seperti demikian karena secara rohani kita sudah mati bersama Kristus. Otomatis kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tetapi tentu kita juga tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenali Kristus Yesus. Jadi mungkin maksudnya bahwa eh, memang ketika manusia berbuat dosa, kasih karunia Allah terus semakin besar ya dalam hidup manusia untuk diampuni gitu kan. Tetapi ketika kita eh, sudah mengenal Yesus, dosa itu tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita. Itu sih Kak yang saya dapat. Ya, oke. Thank you, Pak Aldo. Oke. Ada yang lain? Mungkin mau tambahkan? Saya Pak, Ya, silakan Pak Wib. ya Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran jadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya ya dapat bahwa ya sebenarnya ketika ya Allah gitu ya memberikan hukum Taurat kepada manusia, bukan berarti ketika pelanggaran menjadi semakin banyak, Allah telah gagal gitu memberikan hukum Taurat kepada manusia. Saya mendapatnya bukan karena Allah yang telah gagal gitu, yang menyebabkan manusia semakin bertambah banyak pelanggarannya. Ya, di Ya. Ibrani 5 ayat 14 bilang Kristus Yesus itu imam besar agung kita gitu ya. Hmm. Ya, dia waktu menjadi manusia, dia itu dicobai oleh dosa. Hanya ia tidak berbuat dosa. Ibrani 5 ayat 14 berkata seperti itu, Pak. Jadi Yesus aja waktu menjadi manusia, Yesus itu dicobai. Makanya ya sangatlah logis gitu bahwa ya manusia dengan nature-nya itu makin banyak pelanggaran yang dilakukan gitu. Nah, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
kasih karunia itu punya Allah gitu, dari Allah bukan manusia. Kasih karunia yang dari Allah itu karena belas kasihan Allah gitu. Hmm. Manusia sering gagal gitu dalam hukum Taurat. Perjanjiannya gagal lagi. Makanya Allah kasihan. Allah beri kasih karunia. Makanya tadi kalau ya manusia yang udah bertambah banyak dosanya itu, ya ketika mungkin dia satu hari mengalami yang karena rancangan Allah terhadap manusia adalah tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya karena ada firman itu, makanya pasti satu hari nanti seorang jahat yang seperti apapun, dia akan mengalami yang namanya rancangan Tuhan itu, yang ingin menarik dia dalam hidup yang kekal. Mungkin dia akan satu hari nanti dia sadar, dia berpikir, oh, gak mungkin saya bisa diselamatkan tanpa kasih karunia. Gak mungkin. Saya butuh kasih karunia Allah. Makanya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah disediakan kepada semua manusia yang sudah berbuat dosa sekalipun banyak. Itu Pak David. Oke. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Thank you Pak Yosef ya tadi. Saya Pak, Oke, silakan. tetapi hukum Taurat tambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Maksudnya dengan adanya hukum Taurat itu bukan menambah pelanggaran, tapi manusia diingatkan kegagalan-kegagalannya dia dalam tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Kalau di mana dosa dan bertambah dan di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, itu memang dialami seperti Rasul Paulus sendiri kan. Dia begitu jahat dulunya kan, tapi kasih karunia pada hidupnya begitu berlimpah-limpah. Begitupun kita semuanya begitu banyak, makin dulunya makin tidak benar, biasa kita lebih sadar, kalau bukan Tuhan, kita bukan apa-apa. Tapi saya diingatkan firman Tuhan di Roma 2 ayat 4 yang katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan? Jadi kita tidak boleh mempermainkan kemurahan Tuhan. Dengan ayat ini kan seakan-akan ya berdosa nggak apa-apa lah, nanti kan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah akan mengampuni kita. Tapi kalau kita sengaja berbuat dosa, itu pasti ada akibatnya. Karena kemurahan Tuhan itu juga bersamaan dengan keadilannya. Itu yang saya dapatkan. Oke. Iya. Oke, thank you Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang lain? Gak ya? Ya, Oke. Fit. Ya, silakan Pak. Ya, hukum Taurat itu sebetulnya kan untuk apa kebaikan manusia, bagaimana dia harus mengasihi Allah ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun manusia tidak bisa gitu kan dengan usahanya gitu. Bahkan kalaupun itu semakin ditambahkan, manusia semakin tidak mampu juga untuk mentaati hukum Taurat itu. Karena manusia memakai kekuatannya sendiri gitu. Jadi menyadarkan manusia bahwa tidak ada seorang pun yang mampu gitu ya untuk hidup menurut hukum Taurat ya. Jadi semakin bertambah banyaklah dosa, menyadarkan manusia betapa tidak mampunya manusia. Hanya oleh karena kasih karunia, oleh belas kasihan Tuhan, pemberian Tuhanlah manusia dibenarkan ya. Jadi kasih karunia itu semakin berlimpah, ini maksudnya Tuhan pun tetap memberikan kasih karunia kasihnya terbuka buat setiap manusia yang mau bertobat, yang mau percaya pada Tuhan. Jadi setiap pelanggaran itu ada mungkin ada hukumnya ya, sanksinya. Dan kalau dilihat di sini kan kayak tadi yang di ayat yang sebelumnya ya, dosa diperhitungkan ya.
Jadi pelanggarannya semakin banyak ya, ketika ditambahkan hukum Taurat, pelanggaran itu semakin bertambah banyak, dan ketidakmampuan manusia semakin bertambah juga gitu, bahwa dia tidak mampu. Tapi kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, artinya bahwa Tuhan tetap melimpahkan kasihnya buat setiap manusia, bagi mereka yang menyadari akan dosanya dan bertobat. Oke. Ya, oke Pak. Iya. Ya. Roma 5 ayat 20 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maksudnya bukan berarti kasih karunia Tuhan akan semakin besar jika kita semakin banyak buat dosa. Ya. Jadi buat dosalah sebanyaknya. Bukan begitu. Ya betul, karena kaitannya ke Roma 6 ayat 1 di dalam TSK juga jelaskan hubungannya. Ya, jelas Roma 6 ayat 1 itu melarang secara tegas hal ini, ya. Jadi kalau gitu kita buat dosa lah. Ya, sekali-kali tidak, kata Paulus. Nah, jadi maksudnya walaupun hukum Taurat tidaklah buruk atau salah, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan pasti benar, ya, kudus, adil. Ya, coba lihat Roma 7:12 juga. Ya, Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, jadi hukum Taurat itu nggak salah, seperti kata Joseph Prince yang ngajarin hipergrace. Ya, hukum Taurat itu kutuk, itu nggak benar itu. Jadi orang yang hidup dalam hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Enggak, hukum Taurat nggak pernah jadi jahat, bukan. Ya, hukum Taurat itu dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan itu baik, adil, benar, kudus. Tetapi dosa manusia membuat hukum Taurat itu semakin memperjelas, lebih tepatnya, dosa mereka, pelanggaran mereka semakin terekspos, gitu ya. Jadi kehadiran hukum Taurat itu menyebabkan dosa manusia semakin bertambah jelas dan detail seperti kaca pembesar gitu loh. Ya kan? Loh, kalau kamu lakukan ini, penyembah berhala, dosa ini akan membuat ya keturunan-keturunanmu sampai keturunan keempat juga akan mewarisi sifat dan hukuman dari Tuhan. Ya, hati-hati. Jadi, dan kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah kepada orang yang takut akan Dia sampai ke ribuan keturunan. Nah, itu sambungannya tuh. Ya, kalau dosa penyembahan berhala sampai yang keempat, kebiasaannya, kutuknya, ya. Tetapi kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan berlimpah-limpah kepada orang yang takut akan Dia, bukan sampai keturunan keempat, tapi sampai ribuan keturunan. Ya, jadi semakin jelas kan, kalau kita melanggar hukum penyembah berhala dulu kan nggak tahu kalau nggak ada hukum Taurat itu. Seperti itu akibat dari penyembahan berhala. Sehingga membuat manusia semakin sadar akan dosa-dosa mereka dengan adanya hukum Taurat. Dan juga semakin sadar akan ketidaksanggupan mereka untuk memenuhi standarnya Tuhan yang sempurna. Ya, coba lihat Roma 7 ayat 7. Ya. Di situ TSK itu bandinginnya seperti itu. Ya. Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa.
Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, oke. Nah, jadi sehingga hukum Taurat berfungsi untuk mendorong orang-orang kepada Kristus. Ya, sadar dia butuh juru selamat, dia nggak sanggup mentaati semua hukum Taurat. Ya, jadi dengan semakin sadarnya manusia akan banyaknya dosa yang dia miliki dan akibatnya pelanggaran dari dosa itu membuat dia semakin sadar akan ketidakmampuannya untuk mengikuti standar Tuhan, maka mereka akan semakin sadar betapa melimpahnya, betapa besarnya kasih karunia Tuhan Yesus baginya. Ya, oke, ya itu TSK cross reference, ya, konkordansi itu nyambungin ayat ini dengan Efesus 1 ayat 8, 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Ya. Efesus 1 ayat 6 sampai 8, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Penebusan itu yaitu pengampunan dosa yang menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oke. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Apa pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop ini? Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Saya Ya, coba ya, silakan. Pak. Oke. Jadi dari 12 tadi kan eh, Paulus itu membicarakan tentang Adam. Jadi dia kasih tahu kasih contoh gitu, ketidaktaatan Adam itu membawa kamu kepada maut, tapi ketaatan Tuhan itu membuat kamu dapat anugerahnya Allah gitu ya, memperoleh kasih karunia Allah. Tapi dia ingetin lagi, kasih karunia ini bukan artinya yuk kita berdosa yuk supaya kasih karunia-Nya. Itu kan pernah dibahas waktu di ayat 1 atau 2 tuh yang dibilang kalau gitu gue berjasa dong. Semakin banyak dosa saya, semakin melimpah kasih karunia, kenapa saya harus disalahin lagi gitu kan. Ada kata-kata yang seperti itu. Jadi itu sepertinya diingatkan lagi sama Paulus supaya jangan salah gitu ya, bahwa ini tuh benar-benar Tuhan punya kasih karunia seperti ini gitu. Tadi kan Pak David udah bilangin bahwa semakin kita dikasih tahu sama hukum Taurat, kita semakin tahu bahwa sungguh kasih karunia Tuhan tuh gede banget. Karena dia seolah-olah harus menambahkan kasih karunia itu ke dosa yang makin banyak gitu kan. Gitu. Jadi ya kita seharusnya sih waktu kita dengar ini ya semakin kita menghargai anugerahnya Tuhan gitu di dalam kehidupan kita gitu. Tapi ada satu hal yang saya mikir agak sedikit aku bingung gimana ininya. Gini Pak David. Di ayat firman Tuhan kan aku pernah baca gini, ada orang yang memang ditentukan untuk dimusnahkan gitu dari awalnya. Kalau related ke situ, apakah mereka ini nggak dapat bagian dari anugerah kasih Allah itu gitu, sehingga mereka itu predetermined gitu lah istilahnya, udah di presetnya mereka udah pasti mati gitu presetnya gitu, seolah-olah seperti itu ya. Jadi kok kayaknya orang golongan ini nggak terjamah sama kasih karunia Tuhan. Pasti salah sih ininya pemikirannya itu, cuma apa yang jadi jembatannya antara kasih karunia ini kok nggak bisa masuk ke lingkungan itu gitu, nggak bisa masuk ke golongan itu, gimana tuh Pak David ya? Ya, bagus pertanyaan ini. Ini ada beberapa pandangan ya, beberapa doktrin yang berbeda soal ini, melihat orang yang ditentukan untuk dibinasakan, untuk mengartikan ayat ini. Ya, sebentar saya Ayatnya di mana sih, saya lupa itu baca. sebentar. Itu bicara salah satunya tentang Yudas ya. Jadi kita bisa lihat misalnya Yohanes 17 ayat 12.
Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Nah, iya itu. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Yohanes 6 ayat 70-71 juga. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, sekarang, pandangannya Ezra Soru, pandangannya apa Stephen Tong? Sorry, Stephen Tong saya nggak tahu ya, dia double predestination atau enggak. Tapi yang pasti Ezra Soru. Ya, tapi mereka memang satu aliran lah ya modelnya ya. Presbyterian Reform yang percaya baptisan anak. Jadi bayi dibaptis, yes. Ya, kita nggak percaya itu. Kita lebih dekat ke baptis dalam hal ini ya, aliran gereja baptis atau baptis reform ya, seperti John MacArthur, seperti siapa tuh? John Piper ya, seperti James White, Dr. James White, seperti ya kayak gitu-gitulah ya, reform Amerika ya kebanyakan ya, kecuali R.C. Sproul. Nah, R.C. Sproul itu mirip-mirip sama Stephen Tong ya, Presbyterian Reform. Nah, yang percaya baptisan anak kecil. Nah, yang model gitu seperti Ezra Soru deh ya. Ezra Soru ngomong bahwa dia percaya double predestinasi, artinya, dan dia juga percaya superlapsarianisme. Ya, jadi artinya tuh memang Tuhan menentukan orang-orang tertentu untuk dibinasakan. Ya. Nah, tetapi ya saya nggak setuju, dan banyak orang juga aliran yang lain ya. Bahkan Calvin juga ada dua ya. Calvin tuh ada yang double predestinasi, ada yang predestinasi aja. Predestinasi artinya Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Tapi Tuhan yang lainnya Tuhan nggak pilih. Dia sendiri cari jalan sendiri. Dia sendiri memilih jalan sendiri. Kenapa? Karena Yohanes 3 mengatakan bahwa ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 3, kita kembali sebentar ya. Nanti kembali lagi ke sini. Yohanes 3 ayat yang dikatakan begini. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Kenapa mereka tidak percaya? Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Itu masalahnya. Mereka lebih menyukai gelap. Mereka lebih menyukai dosa. Ya, bukan Tuhan. Oke, kembali sekarang Yohanes 17:12 deh. Ya, yang situ dulu. Nah, sekarang kita lihat ke Yudas. Ya kan, ini kan topiknya ini Yudas nih jelasnya. Ya kan? Yudas itu adalah son of perdition. Dia adalah yang telah ditentukan untuk binasa. Nah, konkordansi menghubungkan ayat itu dengan Yohanes 6 ayat 70-71. Ya. Yesus Tuhan, dia pilih loh Yudas. Jadi 12 rasul. Nah, main-main loh. Ya, dia pilih. Sebenarnya kan kalau yang mau menyalibkan dia ya nggak perlu jadi rasul dia dong. Tapi Tuhan punya niat baik. Ya, memilih. Jadi ada bagian, jadi gini loh. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Iya dong. Kalau kita dipilih itu bukan kasih karunia apa? Betul nggak? Apa Tuhan ngetrik? Apa Tuhan? Enggak. Gua pilih dia, tapi maksud gua sebenarnya gua mau jebak dia, gua mau tunjukkan bahwa dia memang setan itu memang.
Wah, kalau gitu licik dong Tuhan. Hmm, hmm. Betul nggak? Enggak, Tuhan itu enggak licik. Tuhan itu enggak punya hidden agenda. Tuhan itu tulus, baik, murni. Jadi kalau dia pilih seseorang itu karena dia sayang. Ya, karena dia melihat ada potensi. Dia pilih, dia jadi rasul, 12 rasul. Kenapa dia nggak jadi 70 murid aja? Kan tetap aja mengikuti Yesus, bisa menjebak Yesus, bisa mengkhianati Yesus. Iya kan? Tapi enggak. Dia nggak pilih Yudas jadi ring 2-nya, ring 1-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan sayang Yohanes, sayang si ini nggak, siapa namanya? Si Yudas. Ya, apakah benar? Yudas itu namanya sudah dicatat loh dalam kitab kehidupan. Jadi kalau memang dia itu sudah ditentukan begitu, namanya nggak akan dicatat dong dalam kitab kehidupan. Tapi namanya sudah dicatat dalam kehidupan, tapi kemudian dihapus dari kitab kehidupan. Buktinya mana? Buktinya Lukas. Ya, baca deh Lukas. Sebentar. Lukas 10. Lukas 10. Ayat 19. Ya. Lihat. Tuhan mengutus 70 murid. 70-70-nya. Jadi gini, 12 ya, 70, 120, 500 kayak gitu susunannya ya, muridnya Yesus, ring 1, ring 2, ring 3. Nah, 12 termasuk di dalam 70. Jadi waktu Tuhan Yesus mengutus 70 itu bukan 70 di luar 12 ya. 70 itu termasuk 12. 120 itu termasuk di dalamnya 120 itu ada 12 rasul, ada 70 murid. Ya, jadi 70 plus 50 tuh 120. 70 itu termasuk 12 rasul. Oke. Terus kemudian Tuhan mengutus 70 murid. Ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya. Sebelum itu Yesus memanggil ke-12 murid. Matius 10 ayat 1-4. Dan memberi kuasa kepada mereka. Termasuk siapa? Yudas. Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Ya, ayat 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itu juga diberi kuasa untuk usir setan. Oke? Nah, kembali Lukas 10. Lalu waktu mereka pulang dan sukses dalam pelayanan, ayat 18 Lukas 10, kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Karena itu karunia aku. Tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Lebih tepat grammarnya. Nah, bahasa Indonesia kan antara past tense, present tense nggak kelihatan bedanya. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, karena namamu sudah didaftar, sudah dicatat di sorga. Jadi kalian ini karena kalian adalah murid-muridku, kalian mestinya bersukacita. Bukan karena setan-setan takluk, itu udah otomatis bro. Tapi mestinya kamu bersukacita karena namamu sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Itu alasannya kamu bersukacita. Itu anak Tuhan di dunia. Walaupun menderita, walaupun apapun yang kamu alami, kamu patut bersukacita. Apa alasannya? Bukan karena kamu bisa ngusir setan, bukan karena sakit kamu sembuh, bukan. Tapi karena namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Kapan? Sejak kapan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Sejak sebelum dunia dijadikan, bro. Jadi bukan baru sekarang lu terima Yesus, nama lu langsung dicatat. Bukan.
Sebelum dunia dijadikan, nama Yudas sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, baca tuh Wahyu tuh. Ya. Dan setiap orang, Wahyu 20 ayat, sebentar. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi nama kita tuh sudah dicatat dalam kerajaan sorga. Bukan sejak kita terima Yesus. Bukan juga sejak kita lahir ke dunia. Bukan, tapi sejak dunia dijadikan. Nama kita sudah dicatat. Bukan kita yang berbuat baik lalu membuat kita diselamatkan. Bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, dan kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Sehingga nama kita sudah dicatat. Makanya gereja ortodoks mengatakan karena Tuhan menghendaki semua orang selamat. Sebenarnya nama semua orang sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Cuman akhirnya ada yang dicoret. Ya, Wahyu 3 ayat 5. Nah, enggak. Kalau saya sih enggak berpandangan begitu. Saya percaya, ya. Nah, sekarang gini, kenapa Tuhan pilih? Karena Tuhan tahu kita ini sejak awal dari Tuhan kan di atasnya waktu. Dia punya. Jadi Tuhan tuh tahu, waktu Tuhan lihat kita, Tuhan tahu. Sebelum kita ada juga dia udah tahu kita ini akan seperti apa. Dia tahu. Karena dia tahu, karena pra-pengetahuannya, karena kemahatauannya, karena foreknowledge-nya dia. Roma 8 ayat 29. Yang mengatakan dalam Alkitab bahasa Inggris itu jelas. LAI aja yang nggak jelas. Ya kan. Seolah kita sudah dipilih. Ya, belum dijadikan. Tapi kalau dalam King James, dalam literal translation, dalam NLT, dalam NET, di dalam NIV, ya, LSV, semua sebut bahwa Tuhan memilih kita karena foreknowledge-nya, karena foreknow, karena dia sudah tahu sejak awal kita tuh bakalan datang kepada dia, percaya kepada dia, menerima kasih karunia dia. Karena itu dia pilih kita. Roma 8 ayat 29 dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Ya. Foreknowledge itu jelas. Elect, dipilih karena foreknowledge-nya Tuhan. Oke. Nah, sekarang kembali. Jadi di dalam Lukas 10 ayat 20 itu jelas. Ya. Bahwa nama kita sudah tercatat. Jadi dari Young Literal Translation, but rejoice rather that your name were written in the heavens. Sudah dicatat, past tense. Ya. Jadi sudah tercatat. Tapi kenapa bisa nggak masuk surga? Karena dihapus. Wahyu 3 ayat 5. Ya, Wahyu 3 ayat 5 mengatakan begitu. Ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Barang siapa menang. Barang siapa yang setia sampai akhir. Calvin juga percaya itu. Setia sampai akhir itu artinya lahir baru. Kalau nggak lahir baru, bukan anak Allah yang sejati, nggak akan setia sampai akhir. Jadi orang yang setia sampai akhir adalah orang yang lahir baru. Ya kan, umat pilihan Allah. Nah, tapi di sini dikatakan barang siapa yang menang. Ya, dia setia sampai akhir, harus setia sampai akhir. Kalau ke Arminian, Arminian nggak mau tahu lah, lu mau lahir baru. Pokoknya siapa yang menang aja, setia sampai akhir, bertahan sampai kesudahan. Artinya apa? Itu bagian kita. Ya. Nah, kalau kita setia sampai akhir, Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Emang Tuhan pernah hapus namanya? Selain Yudas, pernah. Siapa? Bangsa Israel. Ya kan? Bangsa Israel dihapus namanya tuh di padang gurun dari kitab kehidupan.
Ya kan? Baca tuh Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, kata Musa. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis, kitab kehidupan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi Yudas ditentukan karena dia yang pilih jalan dia. Makanya dia ditentukan ke situ. Lu yang pilih sih. Ya lu ditentukan masuk neraka. Karena lu yang pilih. Jadi Ezra Soru salah dalam soal ini. Yang percaya pandangan double predestinasi ngawur. Oke. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Oke ya, jadi karena waktu udah jam 6.21 ya. Ya. Oke, kita akhiri ya. Nanti saya kasih PPT-nya, Bapak Ibu bisa baca kesimpulannya. Ya. Minggu depan kita akan, minggu depan nggak ada, saya izin, saya keluar kota, keluar ini. Saya sama anak saya pergi sama istri, jadi minggu depan nggak ada. Jadi 2 minggu lagi kita ketemu, kita akan bahas Roma 6 ayat 1 sampai 14. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ya, thank you Pak David. Ya, sama-sama Pak. Ya, God bless you. Kita berdoa yuk. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Kita doa David. dulu ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang jauh melebihi dosa-dosa yang kami alami karena Adam Hawa, Tuhan. Karena apapun yang kami perbuat, Tuhan, kasih karunia-Mu jauh lebih besar, Tuhan. Karena Engkau bukan hanya mengampuni, tapi Engkau menyucikan kami. Bagian kami adalah kami menjaga kekudusan yang dari Engkau, yang adalah kudus, kudus, kudus itu, Tuhan. Kami mau jaga itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan biar, Tuhan, kami boleh ingat selalu kepada Engkau. Kami boleh bahkan memandang Engkau terus, Tuhan, sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami, Tuhan. Biar mata kami terus, Tuhan, memandang Engkau, Tuhan. Dan biar, Tuhan, kami boleh terus bahkan berbicara, Tuhan, bercakap-cakap dengan Engkau, Roh Kudus. Ya, Tuhan, Engkau terlibat dalam setiap segi kehidupan kami, Tuhan. Setiap waktu, Tuhan, kami mau, Tuhan, ingat bahkan bercakap-cakap dengan Engkau. Tuhan, tuntun hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, semuanya God bless. God bless. God bless. God bless, Pak. Iya, terima kasih Pak David semuanya. Terima kasih Pak David. Terima kasih semuanya. Thank you Pak David, Pak Unto, Pak Iwet, Pak Bekat.